Ya, kembali bersama kami di Saling Silang dan Anda dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di line telepon 02151551111. Masih bicara mengenai wacana potong gaji PNS untuk zakat. Kalau tadi Pak Ivan juga mengatakan sebenarnya ada 8, mungkin bisa di-refresh kembali sebenarnya 8 kelompok yang sebagai penerima zakat nih siapa saja? Ya, pertama adalah kelompok fakir, kemudian miskin, kemudian amil sendiri sebagai pengelola, ya kemudian mu'alaf, ya, kemudian itu mu'alaf yang baru masuk Islam, ya, kemudian ada ar-riqab, hamba sahaya, yang mungkin kalau dalam konteks hari ini bisa wilayah yang terjajah atau mungkin mereka yang berada di terperangkap di prostitusi dan sebagainya, itu perbudakan, itu bisa dalam ar-riqab, kemudian ada fisabilillah, kemudian ada ghorimin, ada ibn sabil. Jadi ada 8 kelompok yang berhak atau menerima dana zakat. Memang dalam konteks Indonesia, proporsi terbesar itu adalah pada fakir miskin. Fakir miskin 6 itu lainnya belum disentuh. Belum tersentuh, belum tersentuh. Ya, karena itu persoalan terbesar yang kita hadapi adalah persoalan kemiskinan. Fakir miskin tapi khusus beragama Islam begitu ya? Iya. Karena memang mayoritas orang miskin ya umat Islam. Gitu. Ya, jadi itu saya kira hal yang masuk akal begitu. Jadi itu yang menjadi prioritas utama kita. Nah, kemudian setelah itu adalah fisabilillah. Amil sendiri itu dari data nasional yang kita punya secara agregat itu hanya 7,7% mengambil hak amilnya. Walaupun secara ketentuan dan ijma ulama kontemporer itu kan 12,5%. Tapi jadi kita fokus kita adalah kalau amilnya menggunakan mobil Mercy, itu nggak berhak menerima. Ya, baik. Tahan dulu, ada pemirsa yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, Pak. Iya. Dengan suaranya agak putus. Halo. Iya. Dengan siapa, Pak? Ibu. Baik, silakan langsung saja, Pak. Ya. Halo, ya. Ya, langsung saja, Pak Misran di Samarinda. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sih setuju aja Pak sebagai pegawai negeri. Cuman masalahnya kalau dibangun kepada infrastruktur, saya tidak setuju. Tapi kalau dibangunkan sekolah madrasah, Universitas Islam, nah itu kami setuju aja kalau itu untuk apa namanya peruntukannya penggunaannya. Kalau infrastruktur sih saya tidak Pak, tidak bagus gitu loh. Mendingan dibangunkan PMDA, sekolah madrasah, Universitas Islam gitu loh. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Misra. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Misra. Jadi Pak Misra, kita sepakat memang peruntukan zakat mal itu atau zakat profesi nantinya akan dikumpulkan memang ditujukan kepada amal-amal usaha untuk kepentingan umat Islam. Kita masih ingat bagaimana Bung Pak Harto dalam membangun masjid karya Pancasila, itu kan dipungut dari gaji pegawai negeri, 500 rupiah yang golongan 1, 1000, golongan 2, golongan 3, 1500, golongan 4, 2000. Sehingga masjid Muslim Pancasila itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, saya kira Pak Masri begitu dibangunkan kepada madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kepada pesantren, untuk pembangunan Islam, untuk masjid, perguruan tinggi Islam. Saya kira kami berempat di sini sama, apalagi peruntukannya kepada 8 asnaf tadi pada golongan. Tapi saya kira untuk kedepannya kita harus menitik beratkan selain fakir miskin itu kepada fisabilillah. Nah, anak-anak yang harus kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Saya kira kalau terkumpul zakat itu, kita tinggal seleksi saja berapa ribu kita kirim ke Amerika anak-anak kita, berapa ribu ke Eropa, berapa ribu menggeluti program studi pesawat terbang, kapal laut, persenjataan, nuklir. Ya, 10 tahun ke depan kita akan terima sumber daya manusia yang kualifikasinya tinggi, dan inilah yang memajukan Indonesia pada tahun 2045 pada saat Indonesia genap usianya 100 tahun. Baik, Prof, itu harapannya Bu. Prof Hamka mungkin tadi mau menanggapi Prof Misran. Jadi
sebenarnya di situ ada dua macam, ada Ibnus Sabil, ada Fisabilillah. Kalau anak-anak yang mahasiswa diberi beasiswa itu Ibnus Sabil, orang-orangnya. Tapi Fisabilillah itu kelembagaannya. Jadi mungkin madrasah, Fisabilillah, juga tenaga-tenaga bantuan bagaimana seperti tadi memberi bantuan ke Rohingya, Rohingya itu bisa Fisabilillah sebenarnya. Jadi bisa disalurkan. Tapi juga ke Palestina. Ya, ke Palestina. Membangun rumah sakit di Palestina. Ya memang Pak. Ya jadi gini, jangan juga cuma personal individu-individu yang sekarang ANS atau yang menjadi pegawai negeri. Nah sekarang badan-badan usaha yang milik negara itu kan sudah jelas juga itu ada berapa BUMN yang ada. Jangan nah, ANS pribadi, tetap BUMN secara kelembagaan. Ya, berapa untungnya itu juga dizakati secara profesi. Gitu Kiai. Maksudnya begitu. Oke, maksudnya begitu. Oke, tahan dulu. Kita ada pemirsa juga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Indra Purnama di Bekasi. Ya, silakan Pak Indra. Iya, langsung saja. Baik, saya cuma tanya saja. 2,5% dipotong dari gaji ASN, itu mungkin tidak masalah. Pertanyaan saya sekarang, ASN itu bukan hanya umat Islam, tapi ada juga yang non-Muslim, yang zakatnya 10%. Kenapa itu tidak disasar? Kenapa sasarannya hanya umat Islam saja? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan siapa, Prof? Pak. Ya, Yang non Muslim gimana? Oke. Ya, saya kira itu kan tergantung pada aturan regulasi. Jadi kalau memang non Muslim juga ingin ini, saya kira ikuti prosesnya saja. Artinya harus ada undang-undangnya, prosesnya harus lewat proses politik, dan kemudian juga lembaganya juga harus mau diaudit dan terbuka. Artinya di PP 60 kan sebenarnya ada satu lembaga Kristen ya, yang kemudian juga dana sosial sumbangan keagamaan lewat lembaga itu juga bisa mengurangi pendapatan kena pajak. Oke, karena mungkin merasa tidak adil karena kan kenapa tadi cuma? Ya saya kira itu sebenarnya lebih kepada diskresi yang menjadi tujuan itu adalah ANS Muslim. Ya, memang di sini. Jadi saya kira begini, kita tak perlu lagi mengurusi yang non Muslim. Karena kalau mereka tidak membayar zakat kan ada pajak. Nah, tadi kan kita bincangkan dari awal bagaimana nanti kita usulkan dan kita minta kepada Komisi 8 bersama-sama Kementerian Agama membuat sebuah regulasi tentang itu. Atau begini, bahwa di dalam agama tertentu juga sesungguhnya ada ajaran membayar semacam zakat tadi, bahkan mungkin lebih besar daripada ini ada perbedaan Islam. Gimana yang di Islam cuma 2,5 misalnya? Itu kalau 10%. Memang itu perintah. Nah, kalau itu termasuk mau diadop, ya kita juga nggak boleh kemudian pemerintah hanya ngurusi Islam saja. Kalau memang non-Muslim yang tadi punya 10%, ya juga harus dikasih ruang untuk pemerintah termasuk memberikan memfasilitasi ini. Cuma masalahnya, ini kan kelanjutan dari undang-undang yang ada sebelumnya yang menyangkut zakat itu. Ada undang-undang zakat nomor 23, ada peraturan PP nomor 10 dan hanya untuk orang Islam. Orang Islam. Kecuali kalau bagi kalangan saudara-saudara Kristen kita ingin sudah ada juga lembaga-lembaganya khusus 10% itu seperti LASIS dan LASISNO ini. Kemudian ada juga peraturan pemerintahnya mengatur itu, baru bisa digabung di sini. Jadi sekarang masih itu satu kasus pelik lagi. Saya kira tadi Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Indra. Ya, saya kira itu ingin ekuivalen gitu, untuk setara. Untuk kesetaraan. Tetapi kan secara syar'i kita masih membicarakan yang internal umat Islam. Yang regulasinya diikuti dan ditaati umat Islam. Saya kira begini, kalau teman-teman saudara kita tambahkan
bahwa sebenarnya saudara-saudara Kristen tanpa diatur mereka itu rajin membayar. Itu sebabnya maka meskipun jumlah Kristen di Indonesia sedikit, tapi pembangunan sarana agamanya itu besar, banyak. Karena mereka rajin itu membayar 10%. Nah, ini menjadi refleksi untuk umat Islam sendiri ya. Diminta 2/2%, belum 2,5% belum rajin. Apalagi kalau permintaan interest 20%. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama di Warta bersama kami di Saling Silang dulu, Pak.